Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Astrid. Hari ini aku senang sekali bisa membawakan presentasi untuk kalian. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme zat gizi makro, yakni ada karbohidrat, protein, dan lemak, serta bagaimana sih enzim memainkan peran penting dalam proses ini. Kita akan belajar bagaimana tubuh kita memanfaatkan nutrisi dari makanan untuk menghasilkan energi dan membangun jaringan tubuh. Enzim meskipun sering dianggap sepele dan hanya sebagai katalis, namun memiliki peran yang sangat vital loh. Yuk kita mulai belajar. Apa sih itu enzim? Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalis dalam tubuh, mempercepat reaksi kimia agar dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Tanpa enzim, mungkin reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita akan berlangsung sangat lambat dan mungkin tidak efektif loh. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu jumlah energi yang dibutuhkan agar reaksi bisa terjadi. Wow, keren banget ya. Enzim itu banyak loh klasifikasinya. Kira-kira ada berapa ya? Enzim diklasifikasikan menjadi 6 kategori utama berdasarkan jenis reaksi yang mereka katalisis. Nah, yang pertama ada oksidoreduktase, enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua ada transferase, memindahkan gugus kimia dari satu molekul ke molekul yang lain. Yang ketiga ada hidrolase, memecah ikatan dengan menambahkan air. Yang keempat, liase, memecah ikatan tanpa air atau redoks. Yang kelima, ada isomerase, mengubah struktur molekul tanpa mengubah rumus kimianya. Kemudian, yang keenam, ada ligase, menggabungkan dua molekul dengan ikatan kovalen. Gimana sih proses sintesis enzim? Sintesis enzim dimulai dari DNA yang menyandi informasi untuk membuat protein enzim. Proses ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama ada transkripsi, di mana DNA disalin menjadi mRNA di dalam inti sel. Kemudian yang kedua ada translasi. mRNA keluar dari inti dan diterjemahkan oleh ribosom menjadi rantai polipeptida yang kemudian dilipat menjadi bentuk enzim yang aktif. Wow, canggih banget ya. Kemudian yang pertama ada metabolisme karbohidrat, yaitu energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Proses metabolisme karbohidrat dimulai di mulut dengan enzim amilase yang memecah pati menjadi gula sederhana seperti maltosa. Kemudian glukosa yang dihasilkan akan memasuki jalur metabolisme seperti glikolisis dan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Energi yang dibutuhkan tubuh kita untuk beraktivitas, teman-teman. Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Nutrition, Smith et al. 2021, variasi genetik pada enzim amilase memengaruhi efisiensi pencernaan karbohidrat dan dapat mempengaruhi seberapa banyak energi yang kita dapatkan dari makanan. Kemudian ada metabolisme protein, pembangunan untuk tubuh kita. Protein merupakan bahan dasar pembentuk otot, hormon, enzim, dan sel tubuh. Proses pencernaan ini dimulai di lambung dengan enzim pepsin yang mengurai protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, enzim tripsin dan kimotripsin di pankreas melanjutkan proses pemecahan polipeptida menjadi asam amino. Enzim-enzim ini juga mempengaruhi penyerapan asam amino yang sangat penting bagi regenerasi jaringan dan fungsi imun tubuh kita. Penelitian di American Journal of Physiology, Lee and Kim 2022 menjelaskan peran tripsin dalam penyerapan asam amino untuk mendukung kesehatan tubuh. Kemudian ada metabolisme lemak, cadangan energi. Lemak meskipun sering dianggap musuh karena kalorinya yang tinggi, sebenarnya adalah sumber energi yang sangat penting loh.
Di usus, lipase, enzim yang diproduksi oleh pankreas memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak ini kemudian digunakan dalam beta oksidasi untuk menghasilkan energi. Studi di Biochemical Journal Patel et al. 2023 menunjukkan bahwa lipase tidak hanya terlibat dalam pencernaan lemak, tetapi juga dalam mobilisasi lemak yang disimpan, terutama saat tubuh membutuhkan energi ekstra, seperti kondisi puasa atau aktivitas fisik yang berat. Integrasi metabolisme zat gizi makro. Karbohidrat, protein, dan lemak tidak bekerja secara terpisah dalam tubuh kita. Mereka saling berinteraksi dan kerjasama. Misalnya, saat asupan karbohidrat sedang rendah, tubuh kita akan secara otomatis memecah lemak melalui proses yang dinamakan lipolisis atau bahkan memanfaatkan protein sebagai sumber energi melalui gluconeogenesis. Keren banget ya! Penelitian di Journal of Biochemistry, Dewi et al. 2024 menggambarkan bagaimana tubuh secara cerdas mengintegrasikan jalur metabolisme ini untuk memastikan kita tetap mendapatkan energi yang cukup, bahkan dalam kondisi kekurangan salah satu sumber energi. Pentingnya enzim dalam kesehatan tubuh kita. Ketidakseimbangan aktivitas enzim dapat menyebabkan gangguan metabolisme, seperti diabetes atau obesitas. Misalnya, ketidakseimbangan enzim lipase dapat menyebabkan akumulasi lemak yang tidak sehat, yang kemudian mempengaruhi metabolisme tubuh. Penelitian di Pharmacology and Therapeutics, Chan 2024, menunjukkan bahwa memodifikasi aktivitas enzim dapat menjadi salah satu pendekatan potensial untuk pengobatan gangguan metabolik. Nah, kita udah berada di akhir video nih. Kesimpulannya, metabolisme zat gizi makro adalah proses yang sangat penting untuk menjaga energi dan fungsi tubuh kita. Enzim adalah pahlawan di balik layar yang memastikan semua proses ini berjalan dengan baik. Tanpa mereka, tubuh kita tidak akan mampu memanfaatkan nutrisi yang kita konsumsi dari makanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus menjaga pola makan sehat agar metabolisme tubuh tetap optimal. Terima kasih semuanya.